Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Toto. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Antonius. Seperti yang tadi Pak Toto sudah kenalkan, saya partner social architect dari AWS Indonesia. Jadi pagi ini saya akan share beberapa solusi end user computing dari AWS untuk menolong teman-teman di sini bagaimana untuk merespon situasi COVID-19 yang sedang kita hadapi dan kebanyakan kita mesti work from home. Nah, agenda hari ini kita akan bahas background challenges kita dan juga sharing seputar customer kita across ASEAN, bagaimana customer kita respon terhadap situasi COVID-19 ini. Dan nanti saya akan bahas lebih detail tentang services yang AWS ada. Sebenarnya kita ada 4 services di end user computing, tapi akan kita drill down lebih detail karena keterbatasan waktu. Kita akan drill down lebih detail ke 2 services, yaitu Workspaces dan AppStream. Ya, sebelum kita mulai, saya akan kenalkan sedikit dulu tentang AWS atau Amazon Web Services. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang baru pertama kali mengenal AWS. Ya, jadi AWS adalah leader di cloud computing. Jadi AWS kita yang invented cloud computing ini dari sejak tahun 2006. Dan kita remain as a leader di Gartner untuk 9 tahun berturut-turut sampai yang terakhir dirilis tahun lalu 2019, we remain as a leader for cloud infrastructure as a service. Dan sampai sekarang global infrastructure AWS kita mempunyai 22 region di seluruh dunia. Dan mungkin ada teman-teman juga yang sudah dengar kabar gembiranya saat ini di Jakarta kita juga lagi bangun region yang baru, data center. Dan di dalam setiap region ini kita mempunyai namanya availability zone. Availability zone itu adalah logical grouping of multiple data centers. Sampai sekarang kita mempunyai 69 availability zone di seluruh dunia. Okay. Dan juga 191 edge location. Edge location itu data center versi kecil untuk service-service yang diperlukan untuk low latency ke customer kita seperti CDN. Okay. Nah, jadi kita akan masuk ke main topik. Nah, jadi bagaimana customer kita respon ke situasi yang sekarang kita lagi hadapin, COVID-19. Seperti yang juga Bapak Ibu, teman-teman di sini tahu, banyak sekali bisnis yang sekarang harus memiliki business continuity plan atau BCP untuk minimize disruption supaya bisnis tetap bisa lanjut beroperasi. Jadi banyak sekali customer kita across ASEAN yang consider flexible working arrangement dengan cara mengizinkan staff mereka bekerja dari rumah. Karena ini juga mandate dari customer kan, mandate dari government kan. Ada government di country tertentu yang menyebutnya atau mengimplementasi karantina, atau ada yang lockdown, ada yang short circuit, misalkan di Singapura, dan di Indonesia government kita implementasi PSSB, pembatasan sosial skala besar. Dan semua hal ini untuk supaya organisasi untuk mengimplementasikan flexible working arrangement supaya staff mereka bisa bekerja dari rumah, ini membutuhkan preparation juga tentunya. Dan kadang preparation tersebut membutuhkan effort yang cukup besar. Jadi nggak hanya dari segi biaya, tapi juga dari segi waktu. Nah, tadi saya mention tentang business continuity plan atau BCP yang mesti disiapkan company supaya bisnisnya tetap bisa jalan untuk minimize disruption. Ada beberapa cara. Ada company yang menyiapkan misalkan contohnya site alternatif atau alternate site, atau mungkin yang lebih banyak orang implementasikan dan lebih relevan untuk menghadapi COVID-19 ini, misalkan work from home seperti yang di gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, tapi challenges yang dihadapi oleh customer-customer kita, feedback yang kita dengar, banyak dari mereka yang nggak ready, misalkan dari segi devices. Karena misalkan kalau contohnya customer kita enterprise corporate besar, mereka punya 5.000 user.
mereka mungkin punya VPN setup in place, tapi itu hanya untuk certain group of user. Jadi dari 5.000 employee mereka paling hanya sekitar 100 orang yang punya akses VPN back to their corporate data center. Sedangkan yang lainnya ada grup user tertentu yang nggak punya devices, misalkan nggak punya corporate laptop, dan juga masalah lainnya untuk job role tertentu, misalkan graphic designer, mereka nggak punya high-end devices untuk support uh, kapabilitas mereka untuk work from home. Jadi dengan masalah-masalah seperti ini, dan nggak hanya itu, mau menyiapkan devices pun mungkin teman-teman juga tahu nggak gampang dan nggak cepat begitu saja, karena seperti procurement itu semua butuh waktu, belum lagi cost, belum lagi setting up VPN, access to corporate network, dari sisi security-nya, semua ini membutuhkan banyak effort dan banyak waktu. Sedangkan kita harus merespon dengan cepat. Nah, jadi ini beberapa challenges yang customer kita share dengan kita. Tadi saya sudah share beberapa. Misalkan poin yang pertama, nggak gampang untuk menyediakan desktop atau laptop yang cukup untuk, terutama kalau misalkan kita mempunyai large number of user, kalau user kita banyak sekali. Dan VPN itu juga nggak gampang dan nggak didesain untuk large scale remote working. Habis itu BCP atau DR location biasanya juga investment yang nggak murah, mesti setup mungkin dari network, dari desktopnya, dari buildingnya. Habis itu beberapa customer kita juga ada menanyakan tentang kemungkinan untuk on-premise VDI, Virtual Desktop Infrastructure. Nah, ini juga sesuatu yang costly dan nggak gampang. Procurement, habis itu hardware-nya sudah arrive di our data center, untuk integrasinya segala macam juga nggak gampang. Dan bukan hanya itu, semuanya ini membutuhkan fixed investment di depan. Ya, apakah kita membeli desktop dalam jumlah besar atau implementasi VDI di on-premise. Jadi bayangkan saja, misalkan kalau situasi COVID-19 ini sudah berakhir, dan kita sudah invest di semua ini. Misalkan 3-4 bulan down the road, semua sudah berakhir dan semua orang kembali bekerja seperti biasa. Ya, apa yang akan mesti kita lakukan terhadap investment yang sudah kita lakukan ini? Ya, habis itu juga selain masalah maintenance untuk company issued laptop dan portable devices, customer kita seperti banking juga mempunyai sensitive security requirement. Mereka juga express concern mereka ke kita, masalah security juga masalah berikutnya. Bagaimana kalau misalkan laptop atau desktop yang mereka issue ke karyawan mereka misalkan compromise atau kena curi data-data di dalamnya, bagaimana. Jadi ini semua masalah yang dihadapi oleh customer-customer kita. Nah, jadi dari sisi AWS, kita menawarkan solusi end user computing untuk menolong customer kita untuk address masalah-masalah atau isu-isu yang tadi kita bahas. Oke. Ya, jadi yang akan lebih kita fokuskan hari ini, seperti saya mention, kita akan bahas lebih detail tentang workspaces dan AppStream. Nah, saya akan bahas sekilas di slide pertama ini. Jadi, workspaces adalah solusi desktop as a service yang running di AWS, fully managed dan secure. Nah, kalau yang kedua itu AppStream. AppStream itu application streaming services ke end user. Jadi user bisa akses their desktop application via web browser, dan web browser apapun selama kompatibel dengan HTML5. Dan yang ketiga, Workdocs. Workdocs ini file collaboration service, cloud storage, dan content management di AWS. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah pakai misalkan OneDrive, Dropbox, Google Drive, is something similar to Workdocs ini. Okay. Nah, untuk workspaces, Workdocs, dan kita ada satu service lagi, tapi nggak ada di slide ini, namanya Chime Pro. Chime Pro itu untuk virtual meeting seperti ini, untuk conference segala macam. Kita memberi untuk menolong sebagai inisiatif untuk menolong customer kita menghadapi situasi COVID-19. Kita ada memberikan free tier sampai akhir Juni.
Nah, kalau teman-teman ada yang berminat atau ingin tahu lebih lanjut, term and condition-nya segala macam, nanti setelah sesi ini bisa kontak juga teman-teman VP Cloud. We will assist you from there. Nah, jadi kita bahas lebih detail yang pertama tentang workspaces. Ya, jadi workspaces ini apa sih? Ya, tadi seperti yang saya mention sekilas, ya, workspaces ini adalah manage secure cloud desktop as a service yang running di AWS. Jadi secara singkat, workspaces ini kita membuat desktop di cloud atau biasa kita bisa sebut juga istilah virtual desktop, dan kita memberikan akses kepada end user kita. Jadi instead of memberikan mereka laptop atau desktop supaya mereka bisa connect ke corporate data center, terus kita set up VPN segala macam, kita cukup membuat atau memprovision virtual desktop ini yang langsung bisa diintegrate dengan workload atau data center kita di cloud. Kita juga bisa, kalau mau, kita juga bisa integrasikan dengan network kita yang di on-premise, bisa bikin hybrid juga. Dan kita bisa dengan cepat memberikan akses ke virtual desktop ini ke end user kita atau ke karyawan-karyawan kita. Okay? Dan karyawan kita bisa mengakses virtual desktop mereka masing-masing itu lewat multiple client devices. Jadi hardware-nya itu sangat fleksibel. Mereka bisa akses dari device yang mereka punya dan yang mereka suka. Misalkan mereka bisa akses, jadi kita ada wide range of devices yang kita support. Misalkan mereka bisa akses virtual desktop mereka dari iPad, atau akses dari Android tablet, atau akses dari Windows laptop, atau Linux laptop atau desktop, ataupun bisa langsung dari web browser. Atau misalkan kalau mereka ada Fire tablet bisa dari sana juga. Jadi pilihannya itu sangat-sangat fleksibel, dan ini juga support thin client atau zero client. Okay? Nah, jadi value di sini itu again yang pertama security. Jadi nanti saya akan bahas sedikit lebih detail tentang aspek security. Jadi security ini again banyak juga customer kita yang tanya bedanya apa sih memberikan akses virtual desktop ini versus misalkan kita set up VPN seperti yang tadi saya mention, kita kasih laptop, habis itu set up VPN untuk end user kita akses. Nah, di pakai workspaces ini lebih secure kalau misalkan kita bahas atau compare dengan VPN. Kenapa? Karena kalau kita pakai teknologi VPN seperti yang teman-teman di sini tahu, VPN memang secure encrypted tunnel. Nah, tapi masalahnya itu misalkan dari hal yang pertama, meskipun dia encrypted tunnel, tapi data yang naik turun itu between client devices, misalkan laptop ke corporate data center kita, yang flow in naik turun itu our actual data lewat encrypted tunnel ini. Nah, jadi kalau misalkan tunnel ini andaikan sampai bisa di crack atau di hack sama hacker, mereka bisa bisa sniff atau lihat the actual data. Nah, sedangkan kalau di AppStream atau di workspaces atau virtual desktop ini, yang naik turun itu hanya encrypted pixel. Jadi bukan the actual data. Jadi the actual data itu semua runningnya di AWS Cloud, yang di stream turun ke bawah ke end user device itu hanya a stream of encrypted pixel, hanya grafiknya saja. Jadi user hanya melihat tampilannya. Jadi by default nggak ada user data yang tersimpan juga di end client devices. Nah, ini juga address salah satu concern customer kita yang tanya kepada kita, bagaimana kalau misalkan mereka kasih user mereka laptop atau desktop dan laptopnya misalkan terkompromise atau kecurian data yang di sana gimana. Oke, tadi kalau misalkan solusi VPN, again, the actual data is stored in the actual laptop. Kalau workspaces ini, yang ketika every time user access, yang di stream ke bawah itu hanya a stream of encrypted pixel. Jadi nggak ada data yang turun ke bawah laptop. Jadi begitu mereka disconnect the session, selesai pakai, itu datanya semua tetap aman di corporate data center di cloud. Ya, tidak ada data yang tertinggal di
di laptop. Okay. Dan everything is fully encrypted dari authentication-nya memakai SSL. Setelah user terauthenticated, streaming protokolnya pakai PCO IP untuk workspaces ini lewat port 4172, dan itu juga fully encrypted dengan AES 256. Ya, poin kedua, simple to use. Nah, tadi seperti saya mention, kalau misalkan kita issue corporate laptop segala macam, manajemennya juga susah, habis itu secure the devices juga susah, setup VPN connection itu juga effort yang gede. Kalau dengan workspace seperti ini, nah, saya nggak tahu nanti saya punya waktu atau enggak, tapi kalau saya punya waktu mungkin saya bisa demo sedikit juga kalau waktu mengizinkan. Itu hanya dalam hitungan menit, kita udah bisa speed up virtual desktop di cloud. Ya, bisa ratusan atau bahkan di Amazon sendiri untuk menghadapi COVID nanti ini kita juga speed up. Teman-teman bisa baca setelah ini di blog kita 25.000 virtual desktop untuk karyawan internal kita sendiri, eksternal kontraktor kita, segala macam. Jadi 25.000 instances ini di spin up hanya over the weekend, beberapa jam. Jadi bisa secepat itu, bisa bahkan provision sampai ribuan untuk support user kita. Jadi nggak membutuhkan waktu lama dan sangat gampang dipakai. Jadi ketika kita sudah spin up virtual desktopnya, tadi seperti yang saya mention, bisa dengan cepat, hanya dalam hitungan menit, kita bisa langsung memberikan akses ke user kita. User kita hanya perlu yang namanya registration code, user ID, password, sudah bisa langsung connect ke virtual desktop mereka. Oke, dan kalau misalkan kita mau, kita juga bisa tambahkan fitur MFA untuk multi-factor authentication. Nah, jadi workspaces bundle, jadi ini pilihan hardware-nya juga variatif, bisa mulai dari yang value, 1 vCPU, 2 GB of memory, sampai untuk power user. Misalkan kalau user kita job role-nya membutuhkan banyak memori, misalkan di sini ada opsi sampai 122 GB memori ataupun 32 untuk di yang Power Pro sama Graphic Pro. Misalkan, again, ini semua tergantung job role juga kan teman-teman, karena nggak semua orang membutuhkan high CPU, high memory. Jadi untuk user yang job role-nya misalkan hanya web browsing, habis itu update CRM, mungkin 1-2 core atau 2 atau 4 GB RAM itu udah cukup. Tapi kalau misalkan kita ada end user yang job role-nya sebagai graphic designer, mereka butuh mesin yang ada GPU-nya, ataupun misalkan data scientist yang membutuhkan banyak memori karena mereka perlu melakukan banyak feature engineering atau ETL di local workstation mereka, kita juga bisa memberikan mereka desktop yang powerful. Nah, dan mereka bisa akses desktop yang powerful ini dengan mesin mereka yang atau device mereka yang tidak begitu powerful. Misalkan mereka bisa akses dari laptop lama mereka yang misalkan hanya mempunyai 1 atau 2 core of CPU dan beberapa GB of RAM. Nah, tapi dari workspaces kita bisa provision misalkan yang Power Pro, desktop yang powerful untuk mereka. Jadi ketika mereka akses, processingnya itu semua memakai desktop yang powerful ini. Jadi ini contoh beberapa use cases untuk Amazon Workspaces atau virtual desktop di cloud ini. Ya, untuk securing data, seperti tadi saya mention, dari sisi security, semua encrypted by default, end-to-end. Jadi dari mulai dari authentication, streamingnya, sampai data address, itu semua bisa dienkripsi. Okay? Dan nggak hanya masalah enkripsi, tapi juga seperti tadi saya mention, aspek lain dari sisi security yang di-stream ke end-user device itu hanya encrypted pixel. Jadi data yang travel naik turun itu hanya a stream of encrypted pixel. Dan ini pun sangat efisien. Di belakang sudah sudah dikompres dan di-encrypt by default sama AWS, sudah dioptimisasi. Dan yang kita kirim itu nggak selalu 100% semua pixel. Ya, jadi yang dikirim itu hanya perubahan. Misalkan kalau kita ada open application kan,
kan kadang sebagian besar window kita itu nggak semuanya berubah. Misalkan kalau kita open Microsoft Word, menunya itu semua static. Biasanya yang berubah itu misalkan kalau kita ketik teks baru segala macam. Jadi hanya perubahan ini misalkan kalau kita ketik sebuah kalimat muncul teks baru, jadi yang perubahan ini yang berubah saja yang dikirimkan yang di stream ke bawah. Yang statik yang nggak berubah semua remain as it is. Jadi sangat-sangat efisien sekali stream di belakangnya. Jadi dari efisiensi ini juga ditranslasikan ke penghematan bandwidth. Karena biasa banyak customer kita juga yang tanya dari sisi bandwidth perbandingannya dengan VPN seperti apa, apakah membutuhkan bandwidth sebanyak VPN. Jadi di sini jauh lebih efisien. Okay. Nah dari sisi compliance requirement, kita juga ada compliance dengan HIPAA, PCI DSS. Nanti saya juga akan bahas ini sedikit lebih detail. Untuk mobile worker ini juga sangat praktis, apalagi seperti tadi saya mention di awal untuk misalkan kita mau sekarang bikin arrangement work from home, atau mungkin dari teman-teman di sini juga banyak yang punya nggak hanya karyawan internal yang terimpact, tapi juga eksternal kontraktor. Mungkin sekarang kita punya eksternal kontraktor ya, dan kadang-kala mereka perlu akses beberapa corporate website kita untuk update inventory atau status mereka segala macam. Nah, dengan situasi seperti ini kita juga bisa speed up workspaces atau virtual desktop ini, dan kita juga bisa configure misalkan grup polisi, mereka bisa akses hanya beberapa website internal, dan kita bisa quickly allow akses mereka lewat virtual desktop ini dengan gampang. Jadi bisa bring on devices. Tadi seperti saya mention, dari segi device bisa akses sangat fleksibel, mulai dari thin client atau zero client sampai iPad, Android tablet, Windows dan Linux desktop. Bisa juga dipakai untuk development dan test environment, merger, call center, dan juga ataupun training, demo. Nah, ini secara garis besar dari sisi arsitekturnya bagaimana cara workspace bekerja. Jadi nanti kita akan lihat diagram yang mirip juga untuk AppStream. Nanti kalau kita sudah bahas topik AppStream. Jadi seperti tadi saya mention, kita provision virtual desktop-nya di cloud. Kita bisa tadi pilih bundle mesinnya atau hardware-nya, bisa mulai dari yang 1 core CPU sampai 32 core CPU segala macam. Dan kita bisa ada 2 pilihan, bisa bikin Windows desktop ataupun Linux desktop. Oke, dan kalau misalkan teman-teman mau, kita juga bisa integrate balik ke on-premise. Misalkan kalau kalian sudah punya Active Directory di on-premise, mau centralize the authentication menggunakan AD di on-premise, itu semua bisa dilakukan. Oke, jadi koneksi ke on-premise lewat Direct Connect ataupun VPN. Nah, setelah kita provision desktop-nya quickly, kita bisa assign desktop ini ke user kita, dan user kita bisa akses secara fleksibel dari mana saja. Nah, bisa akses dari rumah atau alternate site, ataupun user kita bisa dengan fleksibel switch the devices. Misalkan mereka lagi bekerja di rumah, memakai laptop atau desktop, setelah bekerja, misalkan udah jam makan siang, mereka hanya bawa iPad mereka keluar, mungkin mau lanjut kerja di McD. Jadi begitu sampai McD atau cafe, mereka tinggal buka iPad mereka bisa connect kembali ke virtual desktop mereka dan melanjutkan pekerjaan mereka. Jadi bisa seamless seperti itu. Sorry, terlalu cepat. Ya, jadi dari segi devices ini tadi saya juga udah mention contohnya seperti Kindle Fire, iPad, Android, Windows PC, Chromebook, Zero Client, Mac OS, Mac desktop, laptop, ataupun juga Linux. Dan bahkan kalau mau, kita juga bisa lewat web access tanpa perlu install client. Jadi bisa langsung akses desktop kita dari web browser. Nah, ini sedikit perbandingan, karena banyak juga customer kita yang tanya, apa perbedaan desktop atau cloud desktop di AWS ini, solusi workspaces dibandingkan dengan tradisional VDI yang di on-premise. Nah, jadi again dari table ini teman-teman bisa lihat juga, tapi kalau kita summarize
again, jadi kita nggak ada hardware yang perlu kita procure atau kita perlu kita beli. Jadi kita nggak usah menghabiskan waktu untuk procurement, integrasinya, setting up. Nggak ada software licensing juga. Jadi by default di sini hanya dia sudah untuk Windows desktop dia sudah license included dan kita hanya pay per use. Jadi pembayarannya pun sangat fleksibel. Jadi kita ada yang model hourly atau yang model monthly. Jadi kita hanya misalkan kalau pakai yang model hourly, kalau misalkan kita hanya pakai 70 jam ya hanya bayar 70 jam. Kalau situasi COVID-19 ini sudah berakhir, kita mau hapus nggak mau pakai, kita tinggal stop dan nggak usah bayar lagi. Jadi nggak ada investment juga dan nggak ada licensing ataupun kontrak. Oke, nggak ada data center yang perlu kita manage. Manajemennya sangat simple karena ini sudah fully managed service, hanya beberapa klik workspace ini sudah terprovision, sudah jadi dan kita bisa dengan cepat allow user kita akses. Time to market juga seperti saya mention sangat cepat, in minutes. Untuk scale up atau scale down, misalkan kita ada tambahan user baru, besok tiba-tiba ada 100 user lagi, lusa ada 200 user lagi. Dengan workspace ini kita nggak usah memikirkan masalah scaling di belakang seperti apa segala macam karena udah dihandle sama AWS dan kita bisa provision dengan cepat. Ya, jadi ini secara summary dari segi cloud economics beberapa value yang tadi sudah saya mention juga, pay only for what we use. Jadi kalau udah nggak diperlukan lagi kita bisa stop dan nggak usah bayar lagi. Nggak ada server yang di manage, kita bisa scale on demand kalau misalkan punya user baru, dan ini available globally. Jadi sampai sekarang kita Workspace sudah launching di 13 region dari 22 region yang kita punya di seluruh dunia. Dan untuk yang paling dekat di Indonesia saat ini, customer kita pakai yang di Singapura. Okay. Nah, dari segi security dan compliance, ini saya akan bahas sedikit lebih detail tentang compliance. Yang pertama, kalau kita ngomongin manage access, misalkan kalau kita mau restrict end user kita nggak mau izinkan semua orang sembarang connect dari device mana saja, kita ada mekanisme juga bisa restrict, misalkan dengan menggunakan digital certificate. Oke. Habis itu cara lainnya kita juga bisa restrict berdasarkan operating system. Misalkan kita hanya atau platform, misalkan kita hanya allow akses dari Windows desktop. Dari segi compliance, habis itu juga sebelum saya bahas compliance, ada satu lagi, kita juga bisa berdasarkan IP whitelisting. Jadi hanya IP range group tertentu yang bisa akses ke virtual desktop ini. Kita bisa juga implementasi security feature seperti itu, di luar authentication seperti multi-factor authentication segala macam. Nah, dari segi compliance, Workspaces ini PCI DSS level 1 compliant, SOC 1, SOC 2, ISO 9001 dan ISO 2701 certification, juga HIPAA eligible dan juga GDPR ready. Nah, berikutnya saya akan bahas services atau solusi yang kedua, AppStream. Jadi kalau tadi Workspaces itu cloud desktop atau virtual desktop yang running di cloud. Kalau AppStream ini untuk application streaming. Nah, jadi AppStream ini again adalah application streaming. Jadi services ini allow kita memberikan kita fitur untuk stream desktop application kita ke device apapun yang running web browser yang kompatibel dengan HTML5. Nah, jadi contohnya seperti apa? Seperti misalkan customer kita banyak yang pakai SAP, habis itu mereka mempunyai SAP GUI. Nah, tradisionalnya itu customer kita, kalau misalkan mereka mau izinkan user mereka akses SAP mereka atau akses SAP GUI ini, mungkin mereka apakah again lewat VPN atau apa, atau ada beberapa customer kita juga yang implementasi seperti remote desktop, habis itu user mereka gantian untuk remote login ke remote desktop.
Cara-cara seperti ini nggak begitu efisien dan juga nggak apa istilahnya ya, nggak scalable. Nah, jadi dengan AppStream ini, instead of doing that, kita bisa misalkan install aplikasi SAP GUI ini di AppStream, habis itu kita share keluar aplikasi ini, SAP GUI ini. Nah, jadi setelah kita share keluar, end user kita, mereka hanya dari web browser bisa akses lewat URL yang kita berikan, dan mereka tinggal klik aplikasi yang di-share ini, SAP GUI ini, dan aplikasi ini di-stream langsung ke device mereka. Jadi mereka bisa akses misalkan dari Android device, atau tadi iOS, atau Windows laptop, atau Linux, atau macOS, dan mereka tidak perlu install agent atau apapun. Langsung dari web browser bisa langsung buka, langsung klik. Dan yang mereka akses itu adalah the full desktop application, langsung di-stream ke device mereka. Okay? Jadi aksesnya juga instan dan cepat, dan juga is a fully managed service, dan bisa akses dari mana saja. Klien perlu akses, kita hanya stream the application atau the encrypted pixel ke device-nya klien. Nah, ini contoh seperti tadi saya mention, misalkan SAP GUI, ya jadi sangat gampang untuk share akses menggunakan AppStream. Jadi kita hanya perlu deploy SAP-nya di cloud, habis itu install SAP GUI di AppStream ini, dan hanya dalam hitungan menit kita udah bisa share desktop application ini ke semua user kita, dan mereka ketika dapat linknya, mereka tinggal login, dan mereka bisa akses dari device mereka dimanapun, dan semua secure. Jadi nggak hanya SAP GUI, tapi juga misalkan aplikasi yang sangat grafik intens seperti misalkan AutoCAD. Kalau teman-teman di sini ada yang bergerak di bidang graphic design yang membutuhkan 3D rendering segala macam, ini juga bisa menggunakan AppStream. Jadi sama seperti Workspaces, pemilihan instances atau machine di belakangnya itu fleksibel, dari yang value sampai yang mempunyai kemampuan GPU. Jadi secara garis besar, how it works juga very similar dengan tadi Workspaces seperti yang tadi saya mention. Jadi kita host the compute, graphics, application, and data di AWS Cloud. Nah, kalau kita misalkan membutuhkan network access ke on-premise, kita bisa bikin integrasi juga hybrid. Dan kita stream the application ke end user kita. Oke, jadi ini beberapa summary atau benefit dari AppStream ini. Seperti tadi saya mention, kita bisa run aplikasi kita lewat web browser tanpa harus install client. Jadi sangat fleksibel. Kita bisa akses dari macOS, Windows, Chromebook, Linux. Habis itu, kalau misalkan aplikasi kita membutuhkan akses 3D, rendering, membutuhkan banyak memori, itu juga kita nggak perlu khawatir. Kita cuma perlu memilih instance yang tepat untuk memback aplikasi kita di belakang. Dan user kita bisa akses aplikasinya dengan high performance. Dan mirip seperti Workspaces, by default juga secure dan encrypted end-to-end, karena yang di-stream ke end-user device itu hanya encrypted pixel. Dan kita juga bisa integrate with our existing identity provider untuk single sign-on, storage, network. Nggak ada hardware ataupun storage yang perlu kita manage. Jadi di AppStream ataupun Workspaces kita nggak perlu kayak seperti mikirin patch the OS, devices, karena ini fully managed service. Okay? Dan consistent performance, dan juga kalau kita mau scale globally, bisa scale globally dengan mudah. Contoh seperti yang tadi awal saya mention tentang di Amazon.com sendiri, kita provision end user computing ini untuk user kita dan kontraktor kita untuk akses dari seluruh dunia. User interface-nya juga simple.
dan kita bisa run application ini di as long as HTML5 compatible web browser. Oke, dan dia juga ada fitur-fitur seperti mirip-mirip desktop, meskipun ini hanya application streaming. Misalkan kita juga bisa multitasking, pakai beberapa aplikasi at the same time, dan juga apa istilahnya, bisa juga multi-window. Kalau misalkan user kita memakai beberapa monitor, misalkan 2 monitor untuk multitasking, untuk productivity. Nah, jadi dari identity bisa bikin summon federation ataupun upstream-nya ada built-in its own user pool juga. Dan kita juga bisa configure kalau kita mengizinkan end user kita untuk file upload atau download, atau misalkan mereka hanya bisa upload tapi nggak bisa download file dari corporate, ataupun misalkan kita matikan at all. Jadi dia nggak bisa dari clipboard, nggak bisa copy and paste, nggak bisa upload file, nggak bisa download file. Kalau mau benar-benar secure, oke? Kita bisa configure semua itu. Dari sisi persistent file storage, mereka juga bisa menyimpan hasil pekerjaan mereka by default di S3 di belakang Object Store AWS. Nah, kalau misalkan untuk customer yang sudah mempunyai atau memakai G Drive atau OneDrive, bisa juga diintegrasikan dengan gampang ke G Drive ataupun OneDrive untuk persistent file storage-nya. Dan juga support network printing. Jadi streaming protokolnya memakai Nice DCV. Kalau teman-teman ada yang tahu tentang Nice DCV ini adalah very high performance dan secure encrypted streaming protocol. Jadi meskipun end user mempunyai bandwidth yang bandwidth atau koneksi yang tidak tinggi, itu tetap bisa memakai upstream ini dengan performa yang cukup baik. Habis itu semua diakses lewat HTTPS Secure Access, dan seperti yang tadi saya mention, value-nya dengan upstream yang kita stream ke end user device itu hanya encrypted pixel stream. Jadi sangat secure. Okay? Dan hanya perubahannya saja. Dan juga support 3D graphics dan juga business application. Nah, dari segi instance, seperti yang saya mention, pilihannya juga banyak, fleksibel sesuai dengan aplikasi yang kita host dan kebutuhan end user, dari yang general purpose, compute optimized, ataupun memory optimized. Compute optimized ini maksudnya untuk aplikasi yang lebih membutuhkan banyak CPU ketimbang memori. Kalau memory optimized membutuhkan lebih banyak memori ketimbang CPU, ataupun yang graphics yang membutuhkan kapabilitas GPU di belakangnya, seperti aplikasi AutoCAD. Nah, jadi dengan AWS EUC ini, customer kita bisa memanfaatkan atau implementasi dengan gampang untuk end user mereka atau kontraktor, developer untuk work from home. Karena, again, mereka sekarang tidak perlu memikirkan tentang devices atau corporate device, mesti support, maintain-nya seperti apa, security-nya seperti apa. Karena seperti yang sudah tadi kita bahas, mereka dengan gampang, apakah pakai workspaces atau upstream, mereka hanya memberikan akses di email ke end user mereka, dan end user mereka bisa securely akses menggunakan device apapun yang mereka punya, sangat fleksibel. Okay. Dan end user kita juga sekarang tidak perlu high-end laptop atau high-end devices, misalkan kalau job role mereka seperti data scientist atau graphic designer yang membutuhkan hardware high-end untuk work from home. Karena kita tinggal provision untuk mereka sesuai spek yang mereka butuhkan. Dan kalau kita mau untuk workspaces, kita juga bisa mengizinkan end user kita untuk mengubah spesifikasi mesinnya sendiri, bisa self-service kalau kita mengizinkan akses. Misalkan kalau ternyata 4 core of CPU tidak cukup, mereka bisa upgrade sendiri ke higher spec kalau mereka mau. Okay. Nah, tadi mungkin kita udah bahas ini sedikit. Jadi dari segi devices fleksibel. Ya, jadi ini summary benefit-nya dari sisi coverage. Again, untuk customer kita yang multinational, mereka bisa memanfaatkan global infrastruktur AWS.
Speed, jadi apakah workspaces atau AppStream kita bisa speed up the instances hanya dalam hitungan menit dan kita bisa terminate at any time. Oke, kalau misalkan udah nggak dibutuhkan. Scalability dari sisi scale up atau scale down itu hanya dengan mouse click atau API call, jadi sangat-sangat gampang. Dari segi SLA kita mempunyai 999 uptime, monthly uptime commitment. Track record kita udah mempunyai puluhan ribu customer across vertical, oke. Dan capex versus opex, jadi instead of kita harus invest di infrastruktur segala macam, sekarang kita hanya fokus ke operational expense, hanya bayar apa yang kita pakai dan nggak ada kontrak ataupun licensing. Dan dari sisi security dan compliance tadi kita juga udah bahas. Nah, ini beberapa questionnaire untuk menolong kita assess readiness kita terhadap business continuity plan. Jadi, again, nanti saya akan share slide ini juga ke Bapak Ibu, teman-teman di sini. Jadi, nanti setelah sesi ini, teman-teman bisa go through pertanyaan ini juga. Jadi, beberapa pertanyaan misalkan, apakah kita mempunyai cukup desktop atau laptop untuk support number of user kita. Kalau misalkan kita mau implementasi work from home. Okay. Pertanyaan kedua, apakah kita bisa meet the timeline untuk roll out BCP desktop solution ini? Seperti kita tahu, karena again kita harus merespons situasi COVID-19 ini dan cepat kan untuk ensure our business continuity. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kan, kalau misalkan jawabannya adalah tidak, maka ya, ini di nomor 8. Jadi kalau kita answer no to any of the above question, kita bisa memanfaatkan solusi atau fitur dari AWS ini untuk menolong kita. Karena seperti pertanyaan nomor 1, kita bisa speed up dengan cepat di cloud. Oke, jadi kita bisa roll out juga dengan cepat dalam hitungan jam untuk meet this solution. Habis itu misalkan kalau kita ada VPN, apakah VPN infrastruktur kita bisa meet the security requirement dan performance, karena kalau misalkan by user access kita nggak mau VPN kita down juga kan, atau jadi lambat sekali. Jadi workspaces dan AppStream bisa dipakai untuk menolong kita menghadapi situasi seperti ini. Ya, jadi waktu saya hampir habis. Ya, ini beberapa customer internasional kita yang sudah memakai solusi end user computing kita. Dari customer Indonesia, kita juga udah ada beberapa customer besar yang pakai untuk menghadapi situasi COVID-19 ini. Nah, cuman karena again situasi COVID-19 ini masih sangat recent dan mereka baru roll out dan belum jadi public reference kita, jadi belum bisa kita taruh logonya di sini. Oke, ini contoh di Amazon sendiri, kita deploy 25.000 desktop untuk global worker kita, ya, campuran antara kontraktor sama employee internal dan subsidiary seperti yang tadi saya mention. Kalau teman-teman mau, nanti setelah ini bisa baca juga case study atau blognya di URL berikut. Jadi saya slide-nya keluar. Jadi how AWS can help, ini summary terakhir saya. Jadi seperti yang sudah kita bahas, kalau teman-teman merasakan solusi ini bisa menolong teman-teman di sini. Jadi call to action-nya setelah ini bisa kontak teman-teman VB Cloud. VB Cloud adalah partner AWS di Indonesia. Oke. Nah, kita ada promotional credits dan juga kita ada free tier untuk tolongin customer kita juga menghadapi COVID-19 ini. Misalnya tadi seperti workspaces, solusi desktop as a service, kita ada memberikan solusi free tier up to 50 desktop untuk customer kita. Habis itu juga ada free tiernya untuk Workdocs dan juga untuk Time Pro ini sampai akhir Juni. Okay? Dan juga apa lagi? Ya, kalau misalkan teman-teman membutuhkan POC, pilot segala macam, bisa kontak teman-teman VD. Ya, dan ini UC customer journey dengan AWS. Jadi again berbagai macam use cases seperti tadi kita udah bahas. Apakah ada yang hanya mau meet security dan compliance, replace their existing VDI, call center atau 3D apps dengan menggunakan workspaces ini, okay, untuk reduce their cost
reduce their risk dan increase their revenue and security posture. Ya, terima kasih semua. Jadi ya sesi berikutnya kita akan kita akan jawab tanya jawab Q&A ya, Pak Antoni. Baik, terima kasih Pak Antoni untuk penjelasannya terkait dengan fitur-fitur dari AWS terkait AppStream dan juga virtual atau desktopnya ya Pak ya. Baik, kita mungkin sembari kita akan membacakan beberapa pertanyaan ya Pak. Sudah ada 3-4 pertanyaan nih Pak. Pertama dari Bu Emma. Bu Emma bertanya, kualifikasi desktop app seperti apa yang bisa kita connect ke AppStream dan seberapa mudahnya untuk stream di app? Pak, Pak Antoni mungkin bisa dibantu jawab. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, terima kasih Ibu Emma. Aplikasinya itu aplikasi Windows. Jadi, as long as aplikasinya itu punya executable, ya contohnya seperti misalkan Microsoft Word, Notepad++, ini misalkan yang paling simple yang gampang untuk kita imajinasikan, yang setiap hari kita pakai PowerPoint. Jadi untuk memakai AppStream ini sangat mudah. Jadi kita ada yang namanya image builder. Kita tinggal install aplikasi kita seperti penginstalan biasa di desktop. Misalkan kita install Microsoft Word, install Notepad++, atau install PowerPoint. Nah setelah kita install ada executable-nya kan, ada .exe-nya kan untuk kita double klik jalankan misalkan Microsoft Word. Nah, jadi selama ada executable-nya dan Windows application kita bisa configure application ini untuk bisa di-share. Nah, setelah kita punya aplikasinya dan sudah kita configure untuk di-share executable-nya, kita tinggal share the access ke end user kita. Jadi sangat-sangat gampang. Apakah kita generate misalkan URL langsung bisa WhatsApp dia bisa langsung akses dari secure pre-signed URL yang hanya misalkan valid kita configure sejam, ataupun kita bisa juga kasih permanent access, misalkan kita memberikan mereka credential, user ID, password untuk connect ke web browser, authenticate dan akses application mereka. Kira-kira jelas nggak Ibu Emma? Oke, Bu Emma. Cukup jelas Pak. Oke, baik. Yang pertanyaan kedua dari Bu Emma juga, apakah support untuk multi-session Pak? Atau harus dedicated satu user ke satu virtual desktop? Satu user itu satu virtual desktop. Idealnya seperti itu. Nah, karena konsep virtual desktop ini sebenarnya seperti konsep kita memberikan employee kita physical laptop atau physical desktop. Jadi konsepnya seperti itu. Misalkan kalau kita memberikan physical laptop ke employee kita punya 5 employee, kan masing-masing dari mereka kan mempunyai laptop sendiri-sendiri kan. Jadi konsepnya sama seperti ini. Oke, baik. Mungkin ada lanjutan juga Pak. Untuk pricing-nya, pricing AppStream-nya seperti apa ya Pak ya? Pricing-nya nanti mungkin setelah sesi ini kita akan share URL-nya ya ke teman-teman. Jadi pricing-nya itu, again, di belakang kan tergantung juga fleet yang kita configure kan, the spec of the machine, segala macam. Itu kan pricing-nya berbeda-beda. Jadi seperti kalau kita beli laptop, mesinnya, capability-nya beda-beda, harganya berbeda-beda. Jadi nanti kita akan share URL untuk teman-teman go through the pricing list. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa come back to us, atau bisa kontak teman-teman VB juga. Nanti kita bisa assist from there. Oke, berarti akan di-share juga linknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoni. Mungkin sebelum dilanjutkan ke pertanyaan ketiga yang Pak Nopriyadi dan juga Pak Fikri, mungkin sebelumnya juga teman-teman saya bisa ada share juga untuk link feedback form di kolom chat. Nanti bisa untuk dibantu diisi juga. Ya, saya akan share juga sebentar. Ya. Ya, betul, Ibu M. Nah, nanti selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ya. Baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nopriyadi. Untuk AWS sendiri apakah sudah ada servernya di Indonesia, Pak? Ya, belum, Bapak. Saat ini AWS masih lagi dalam proses pembangunan data center di Indonesia. Ya, nanti kalau data centernya sudah ready in the next 1 or 2 years, nanti baru
nanti akan kita announce once ready untuk customer kita pakai yang di Indonesia, tapi untuk saat ini masih belum. Nah, requirement untuk F-Stream sama Workspaces ini untuk a very smooth and good experience itu mungkin saya share juga, as long as the latency di bawah 100 millisecond, dan juga dari sisi bandwidth as long as minimum 512 kbps itu user udah bisa dapat good experience, which untuk mendapatkan experience seperti itu kan, saya rasa cukup mudah untuk saat ini, karena kita lihat HP 3G aja sebenarnya bandwidth udah speed udah melebihi 512 kbps. Ya betul ya. Sekarang rata-rata mempunyai akses dalam bahasa Mbps ke atas. Dan dari sisi latency, round trip dari sini ke Singapura itu hanya sekitar kurang lebih 20-an millisecond. Jadi customer kita di Indonesia semua memakai solusi Workspaces ataupun F-Stream ini dengan performa yang sangat smooth dan sangat bagus. Baik, kalau begitu. Oke, baik deh Pak Fikri. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi, atau mungkin Pak Antoni saja mau ada share demo, mungkin dalam waktu 1-2 menit bisa Bapak? Pak Antoni? Ya betul. Ya masih ada waktu, saya demo aja. Jadi mungkin lebih clear untuk teman-teman juga kalau ada demonya. Sebelum saya demo, saya jawab satu pertanyaan terakhir dari Pak Fikri ya, untuk stream to endpoint, apakah requirement? Tadi internet speed saya sudah jelaskan. Jadi devices, as long as the device, again kalau misalkan F-Stream, dia support web browser, support HTML5, itu juga, again sebenarnya devices modern kita, HP kita pun sekarang semua udah HTML5, jadi sangat-sangat fleksibel. Dari segi kalau misalkan Workspaces, ada dua pilihan, apakah lo buat web browser ataupun dari device yang dua pilihannya range-nya cukup banyak. Yang kemungkinan dari kita pasti ada salah satu, misalkan apakah Windows laptop atau Linux atau iPad atau Android tablet, itu udah bisa dipakai untuk akses. Oke. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman, again saya akan proceed dengan demo. Teman-teman bisa lihat layar saya nggak? Bisa, Pak. Nah, saya tunjukin mungkin dari yang F-Stream dulu. Nah, jadi F-Stream ini, again karena saya tidak punya cukup waktu, karena minimal mungkin sekitar setengah jam untuk end-to-end, tapi saya cuma sisa beberapa menit. Ini saya sudah pre-configure, tapi saya jelaskan sedikit garis besarnya seperti apa aja, teman-teman, ada gambaran. Jadi F-Stream ini, aduh saya sudah terlog out ternyata. Login lagi. Jadi F-Stream ini kita bisa mulai dari menu Image Builder. Nah, Image Builder ini kita bisa connect ke dalamnya. Habis itu kita bisa install software yang mau kita share seperti biasa. Oke. Seperti tadi saya mention, misalkan contoh paling gampang, install misalkan Microsoft Word atau Excel. Setelah kita install, kita tinggal membuat flip. Flip itu kita combine image kita ke hardware. Jadi saat kita create flip kan, kita bisa memilih hardware-nya. Kita bisa pilih image-nya kan, yang sudah ada software yang tadi kita install di Image Builder. Nah, ini yang spesifikasi hardware-nya seperti yang tadi saya mention. Apakah misalkan mau yang general purpose, atau compute optimize, atau memory optimize. Oke, kalau misalkan usernya membutuhkan banyak memori atau apa. Misalnya kita lihat contoh di sini, misalkan memory optimize bisa sampai 48 vCPU dan 384 GB of RAM. Oke. Nah, jadi setelah flip-nya kita configure, masih ada networking dan review, ini saya cancel dulu, speed up time. Setelah flip-nya kita configure, kita bisa membuat stack untuk allow akses ke end user kita. Jadi as simple as hanya 3 step. Step pertama, install the aplikasi, configure the image. Step kedua, setelah kita ada image atau aplikasinya, kita gabungkan, kita pilih hardware-nya, mau berapa CPU, memori, butuh grafik GPU atau enggak.
Dan step ketiga, kita bisa bikin stack. Nah, di sini contohnya saya udah punya stack yang aktif. Oke, jadi kalau stack sudah aktif, kita bisa langsung share ke end user kita. Nah, end user kita, again, kalau kita mau bisa kasih mereka credential, user ID dan password di user pool. Kalau misalkan mau yang cepat, saya bisa dengan quickly create streaming URL di sini. Jadi dalam menu ini create streaming URL, misalkan user ID-nya Antonius. Saya bisa set juga expiration ini untuk juga security, misalkan akan expire dalam 30 menit. Oke, jadi ketika linknya jadi, misalkan ada employee baru kan, Antonius perlu akses kan ke aplikasi data center kita. Setelah saya create streaming URL ini, saya tinggal WhatsApp dia, misalkan, Antonius ini loh URL-nya. Jadi Antonius dapat URL-nya dari WhatsApp yang hanya valid 30 menit. Dia langsung bisa copy paste dan bisa langsung akses aplikasinya yang tadi kita share. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sangat cepat kan? Ini contohnya kita ada beberapa aplikasi seperti ini contohnya pakai OpenOffice yang free. OpenOffice Writer ini seperti Microsoft Word. Jadi bisa share. Again ini contoh aplikasi simple kan, bisa share misalkan SAP GUI ataupun AutoCAD yang membutuhkan 3D rendering, graphics segala macam. Oke. Ya, jadi untuk pertama kali ini membutuhkan sedikit waktu untuk loading. Ya, jadi sambil tunggu aplikasi kita loading, mungkin yang kedua saya sambil tunjukin juga workspaces. Jadi workspaces juga sama sebenarnya, hanya membutuhkan beberapa step. Loadingnya udah selesai. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, ini saya bisa akses aplikasi desktop. Dan ini saya aksesnya lewat web browser. Dan ini adalah OpenOffice versi again desktop yang di-share. Atau mungkin setelah misalkan saya kerja pakai Office ini kan, saya mau akses berikutnya Notepad++. Habis itu misalkan mau buka Firefox. Nah, ini Firefox Notepad++ yang berjalan di corporate data center kita aja. Firefox-nya misalkan bisa akses corporate internal portal, website segala macam. Oke. Oh, ini ada pertanyaan juga Pak Antoni. Untuk aplikasi PMS Opera juga bisa nggak Pak? Ini multitaskingnya. Aplikasi apa Pak? Sorry? PMS Opera. Mungkin buat aplikasi perhotelan ya? Ya, saya nggak familiar ya, Bapak. Maaf sekali aplikasi PMS. Tapi again, the rule of thumb kan, as long as aplikasinya itu ada apa istilahnya, ada executable-nya, bisa diinstal, ada .exe-nya, bisa double klik, bisa jalan, itu bisa di-share. Rule of thumb-nya seperti itu. Oke, berarti. Iya. Iya. Oh, PMS itu Property Management System, Pak. Opera. Oh iya, maaf sekali, saya kurang familiar. Oke, Pak. Saya juga baru cari googling tadi. Oke. Iya, kalau misalkan itu, iya. Kalau itu web-based application, kan application ada dua tipe kan. Kebanyakan ada yang tadi executable kan, masa kita install ada .exe-nya, ada executable-nya seperti Microsoft Word segala macam. Itu bisa di-share. Kalau misalkan aplikasinya itu web-based, itu kita bisa allow access lewat, misalkan kita hanya share Firefox-nya. Nah, seperti ini. Jadi usernya kita itu bisa akses aplikasinya itu lewat web browser yang kita share. Karena itu mungkin aplikasi hanya untuk internal. Kalau terkonek ke corporate network baru bisa akses. Jadi contoh-contoh aplikasi seperti itu kita bisa share web browser dari corporate network kita. Oke. Baik. Dan ini multitaskingnya tadi bisa switch ke aplikasi-aplikasi lain yang kita share. Dan again saya nggak tahu, saya masih punya waktu atau nggak sedikit untuk demo workspaces beberapa menit. Oke, mungkin Bapak Ibu boleh sampai jam 11:05 ya. Mungkin Pak 2 menit lagi kali Pak ya? Pak Antonius? Ya, dari saya sih ada waktu. Oke. Ya dari sisi saya ada waktu ya. Kalau dari teman-teman, Bapak Ibu semua ada waktu, saya bisa demo. Tapi kalau misalnya udah nggak ada waktu, ya mungkin no choice. Mungkin boleh jam 11:10 kali ya? 10 menit ya, Pak, Bapak Ibu ya? Oke, baik. Silakan Pak Antoni. Oke, mantap. Ya, terima kasih. Ya, again, dari segi workspaces ini juga cukup simple. Step pertama, kita hanya perlu connect ke our existing directory. Jadi, karena workspaces ini membutuhkan AD, membutuhkan Active Directory untuk authentication. Jadi, kalau misalkan
Bapak Ibu sudah punya Active Directory, apakah di on-premise atau sudah di AWS, kita bisa configure untuk connect kembali ke Active Directory tersebut untuk single sign-on. Nah, kalau misalkan udah punya existing directory di on-premise ataupun di cloud, kita bisa pakai yang namanya AD connector untuk connect balik. Kalau misalkan belum punya Active Directory, kita bisa bikin juga directory yang baru di atas AWS directory. Nah, kalau kita pakai workspaces, di AWS ada yang namanya Simple AD. Simple AD itu free kalau digunakan bersama dengan workspaces ini. Okay? Nah, setelah kita punya directory untuk user credential, kita tinggal langsung launching workspaces-nya, tinggal langsung bikin virtual desktop-nya. Jadi step-nya gampang sekali. Jadi step pertama hanya select the directory seperti tadi saya mention, apakah on-premise directory atau yang di cloud. Habis itu kita bisa memilih usernya. Misalkan user ini, desktop ini untuk siapa. Setelah kita pilih usernya, kita tinggal pilih bundle-nya. Bundle ini adalah gabungan dari operating system sama hardware-nya. Nah, sebenarnya kita di teori kan, pemilihan hardware-nya sangat fleksibel. Jadi ada Windows sama Linux desktop, dua kategori besar, sama kita bisa pilih accordingly, sesuai dengan grup user yang mau kita assign. Kita juga bisa desain beberapa grup user. Misalkan grup user yang hanya admin, isinya 5 orang. Mereka hanya butuh spek hardware, misalkan hanya 1 vCPU sama 2 GB of RAM. Sama misalkan yang grup kedua, graphic designer, misalkan ada 2 orang. Mungkin mereka membutuhkan machine yang ada GPU-nya dan lebih powerful hardware. Jadi kita bisa desain seperti itu. Okay. Nah, setelah kita pilih, ya tinggal next. Nah, ini dari sisi billing, seperti yang tadi saya mention juga, bisa yang monthly ataupun yang hourly. Nah, ini rule of thumb-nya itu kalau misalkan employee kita memakai lebih dari 80 jam sebulan, akan lebih murah yang monthly. Tapi kalau misalkan pemakaian kurang dari 80 jam per bulan, mungkin lebih murah yang ini, yang hourly. Misalkan seperti di AWS sendiri, staff sales kita most of the time misalkan sepanjang hari mereka ketemu customer segala macam, hanya catat di notepad. Waktu balik ke office atau ke rumah mungkin hanya 1-2 jam akses ke virtual desktop untuk input ke CRM. Nah, jadi kalau misalnya aksesnya setiap hari hanya seperti itu 1-2 jam minimal, mungkin kita bisa pakai yang model hourly. Okay? Next step, habis itu udah selesai, tinggal launching saja workspaces-nya. Nah, setelah launching ini tunggu sekitar 15 menitan, setelah jadi langsung user kita bisa koneksi. Jadi ketika saya launching seperti ini, user saya ini, Antonius.Effendi, dia juga sudah langsung dapat email untuk instruksi cara aksesnya. Jadi instruksi untuk install kliennya segala macam. Kalau mereka nggak dapat, kita juga bisa dengan gampang hanya copy paste client link sama registration code ini. Jadi dia perlu, again, kalau mau install client bisa install, kalau misalkan nggak mau install client bisa juga langsung akses dari web browser. Jadi untuk pertama kali dia hanya perlu masukkan registration code ini untuk akses ke machine yang benar. Habis itu disertai dengan user ID dan password. Nah, jadi saya ada satu contoh di sini. Ini misalkan kliennya saya akses desktop saya yang sudah ready. Jadi saya tinggal reconnect. Di launchingnya di window yang berbeda. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini saya sudah terconnect di ke Windows Desktop. Oke, ini Windows Desktop saya yang di cloud. Saya connectnya lewat Mac OS. Nah, saya masih punya 3 menit. Ini saya mungkin contohkan simulasi. Misalkan sekarang saya lagi pakai Mac OS, kerja menggunakan Windows Desktop saya. Nah, mungkin setelah saya kerja, saya mau keluar rumah untuk makan siang. Saya hanya bawa iPad. Misalkan saya mau lanjutkan pekerjaan saya dari iPad. QuickTime. Saya bisa share screen iPad saya juga.
iPad. Nah, teman-teman bisa lihat ini screen iPad saya kan. Jadi dari iPad tinggal launching Workspaces. Misalkan saya udah sampai MACD nih, udah sampai di MACD dengan iPad saya. Saya tinggal reconnect. Nah, ini dari iPad saya, teman-teman bisa lihat, saya melihat layar yang sama tadi persis seperti terakhir saya tinggalkan. I'm doing my work, dan sekarang this continue from iPad. Apalagi sekarang iPad mantap ya teman-teman, udah support mouse juga, tinggal update ke iOS. Saya tinggal tambah keyboard, udah saya bisa akses desktop saya dari manapun juga dengan device apapun yang saya suka. Ya. Ya. Dan ya, ada device mana saja. Jadi itu saya rasa that's all sharing dari saya. Kalau teman-teman masih ada yang punya pertanyaan, feel free. Kalau Pak, ada pertanyaan nih Pak, satu Pak dari Pak Musikin. Untuk license apakah sudah include dengan aplikasi seperti Windows, Office, atau apps yang lainnya Pak untuk license? Untuk Windows itu sudah include Pak, untuk Windows desktopnya. Nah, untuk customer yang mempunyai enterprise agreement dengan Microsoft, mungkin di tempat kalian sendiri sudah punya license seperti Windows 10 Pro segala macam. Ada juga yang tanya, bisa nggak saya bawa license saya sendiri ke Workspaces? Itu juga bisa. Oke, jadi kalau mau bawa license sendiri, tergantung again enterprise agreement kalian dengan Microsoft. Kalau misalkan license kalian bisa dibawa, itu disupport. Kalau misalkan nggak mau bawa license sendiri, by default dia juga sudah license included. Dan kalau ngomongin license ini, ada juga yang tanya saya membutuhkan license CAL nggak Pak? CAL dari Microsoft Client Access License. Itu nggak perlu untuk Windows Desktop. Okay, karena again ini konsepnya itu bukan remote desktop. Kalau remote desktop beda kan. Ini desktop streaming services. Oke, baik. Kalau begitu berarti sebenarnya nanti bisa dicek untuk dari sisi yang license dari CAL-nya juga ya Pak ya? Ya betul. Ya, untuk teman-teman yang menginstall aplikasi lain, jadi again ini anggap saja seperti kalian dapat satu laptop atau desktop, atau kalian provision laptop atau desktop ke end user kalian. Nah, kalau misalkan kalian install third party application, misalkan tadi seperti AutoCAD segala macam, itu licensingnya seperti biasa dengan vendor-vendor tersebut, kan tetap perlu beli license-nya, itu masukkan license-nya ke desktop machine ini. Jadi anggap aja sebenarnya persis seperti physical desktop atau laptop lah yang kalian terima dari segi install, licensing segala macam. Cuma bedanya ini is a virtual one. Alright, oke. Baik kalau gitu. Semoga penjelasan bisa diterima ya Pak Musikin. Oke, baik. Sepertinya waktu sudah 11:11. Kali kita sudah saja untuk live sesi webinar dari VB Cloud untuk day 1 ini. Dan jangan lupa bila Bapak Ibu yang sudah regis dan juga menyatakan, oke, saya juga mau ikut juga untuk sesi yang kedua. Jadi besok kita akan ada sesi kedua dari AWS, jadi topiknya untuk saving cost. How to saving cost di AWS yang akan dibawakan oleh Ibu Emma. Baik, terima kasih juga yang sudah berpartisipasi untuk mengisi feedback form. Jadi sudah ada sekitar setengah dari partisipan sudah mengisi. Mungkin bagi partisipan lainnya, peserta lainnya, Bapak Ibu bisa bantu isi untuk link feedback formnya. Dan juga nanti share untuk materi yang recordingnya kita akan berikan paling lambat H+7 dari hari ini. Baik, terima kasih Pak Antoni untuk waktunya. Dan juga sharing Pak Antonius, dan juga untuk Bapak Ibu semuanya, terima kasih juga untuk waktu yang diberikan, stay safe, dan sampai jumpa esok hari di Day 2 VB Webinar. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.